Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nusalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Shadaqallahu wa shadaqa rasuluhu wa ba'du. Yang mulia jemaah, insyaallah 15-20 menit lebih kurang ke depan saya ajak untuk mendiskusikan topik tentang doa ini. Saya mohon maaf kalau bisa saja topik ini berulang atau saya khilaf ini, kenapa sudah saya sampaikan dalam majelis kajian di masjid yang kita cintai ini. Pertama, saya pernah diceritakan oleh seorang tua yang punya anak, yang anaknya itu kecelakaan dan posisinya kritis. Di ruang ICU, dokter memberikan pembenaran kepada si ayah untuk mengunjungi anaknya karena ternyata dokter mengatakan bahwa kondisi anaknya amat sangat kritis dan sepertinya sulit untuk tertolong. Anaknya ini masih SMA. Jadi ada kecelakaan, situasinya sangat kritis. Pada saat dia mengunjungi anaknya, dia menggenggam tangan anaknya dan berbicara. Inti perbincangan adalah menceritakan tentang cita-cita yang pernah diceritakan anaknya. Dan kemudian menyampaikan kabar bahwa para dokter mengatakan sudah menyerah. Jadi kalau bahasanya tinggal menunggu keajaiban. Si ayah mengatakan, wahai anak, kita punya Tuhan, dan Tuhan insya Allah mendengarkan doa kita. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah agar kau disembuhkan dari penyakit ini, atau kau selamat dari situasi kritis ini. Akhirnya si ayah sambil menggenggam tangan anaknya yang sudah posisi dalam kondisi koma itu membaca dan mengajak anaknya untuk membaca surat Al-Fatihah. Dan kemudian dia baca pelan sambil menangis. Dan ketika sampai pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka tangan anaknya itu bergerak. Si ayah langsung memperhatikan tangan itu, anak itu menggenggam tangan ayahnya lebih keras lagi. Dan dia berteriak memanggil dokter mengatakan, anakku hidup. Saya ingat sekali, ini cerita disampaikan oleh seorang jamaah di saat saya baru selesai menyelesaikan satu pengajian di satu kantor di kota Medan ini. Waktu itu pengajiannya pagi hari sebelum mulai jam kantor. Dan dia menceritakan cerita ini ketika saya membahas topik yang cenderung mirip dengan apa yang saya sampaikan hari ini. Kesimpulannya, ada kekuatan doa yang akhirnya memberikan jawaban, dan jawaban itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus memenuhi harapan kita dalam berdoa tadi. Beberapa tahun yang lalu saya juga mendengar tapi melihat satu acara televisi di mana seorang anak muda diwawancarai setelah peristiwa bencana tanah amblas, longsor dan amblas menimpa satu daerah di Jawa, Banjarnegara namanya. Anak muda ini tertimbun di tanah sekitar lebih kurang 8 jam dan sangat muskil untuk bisa dibilang akan selamat. Tapi yang terjadi, disitulah dia menceritakan, dan saya ingat dia cerita itu di TV One waktu itu. Yang dia lakukan cuma 2 hal. Dia terus menyebutkan kalimat hauqalah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, dan mengatakan, ya Allah selamatkan aku. 8 jam akhirnya dia bisa keluar. Dan saya lupa itu seperti apa, apakah memang dikorek atau bagaimana. Tapi yang pasti saya masih ingat peristiwa wawancara ini. Di sini juga ada kekuatan doa yang luar biasa. Di satu buku yang saya baca tentang peristiwa dahsyat yang terjadi, gempa besar yang terjadi di Pakistan,
Ada satu orang menceritakan pengalamannya pada saat peristiwa gempa ini menyapu ratakan rumah-rumah penduduk. Di saat peristiwa ini terjadi, dia sedang berada di kamarnya, dan goncangan besar itu membuat akhirnya dia sujud dan berdoa kepada Allah agar Allah memberikan keselamatan kepadanya. Dan terus menerus dia berdoa sepanjang goncangan itu, sampai ketika goncangan itu sudah berhenti. Apa dia bilang? Aku melihat keajaiban Allah terjadi padaku. Karena semua area di rumahnya dan rumah sekitar itu hancur. Cuma bahagian di kamar itu dan dia yang tidak mengalami kerusakan. Dan saya menceritakan ini kali ketiga atau poin ketiga atau cerita ketiga tentang kekuatan doa. Ada satu cerita yang populer di masyarakat tentang Imam Ahmad bin Hanbal, seorang tukang roti yang ternyata mengatakan bahwa tidak ada doanya yang tidak dikabulkan Allah kecuali satu hal. Dia berharap bisa meladeni Imam Ahmad bin Hanbal di rumahnya, menyediakan makan, bahkan Imam Ahmad tidur di rumahnya. Pernyataan ini disampaikan ketika Imam Ahmad malam itu diusir atau tidak dibenarkan untuk mukim di dalam masjid ketika dia sedang musafir di satu wilayah. Dan tukang roti inilah yang kemudian mengajak dia pulang ke rumah. Dan ternyata sepanjang yang dilihat kalau tidak bicara, tukang roti ini berzikir. Lantas kemudian ditanya oleh Imam Ahmad pada pagi harinya, apa yang menyebabkan, apa yang kau baca, zikir yang kau baca, dan apa manfaat yang kau rasakan selama ini? Itu jawabannya, bahwa tidak pernah doa atau permintaanku yang tidak dikabulkan Allah kecuali satu hal. Apa yang satu hal itu? Maka dijawab bahwa yang satu hal itu aku pingin sekali. Karena kalau boleh dibilang, ini cerita bintang sama si pungguk merindukan bulannya. Seorang tukang roti keliling biasa merindukan seorang ulama besar di negaranya mengunjungi dia, tidur di rumahnya, makan dari makanan yang dia buat dari tangannya. Lantas kemudian setelah menyatakan itu, dia mengatakan bahwa tapi saya tidak terlalu banyak berharap karena rasanya sepertinya itu tidak mungkin. Imam Ahmad menitiskan air mata dan kemudian mengatakan bahwa aku baru bisa menyadari bahwa ini sebabnya tadi malam masjid dilarang aku tidur di sana. Padahal selama ini kalau aku berkunjung ke kota ini maka itulah tempat aku tinggal, masjid itu. Dan aku tahu rahasianya bahwa sebenarnya Allah tengah memaksaku untuk pergi ke rumahmu dan mewujudkan yang menjadi apa istilahnya doamu. Orang ini bertanya, siapa anda rupanya? Maka dia mengatakan, akulah Ahmad bin Hanbal yang kau rindukan untuk bisa menginap di rumah. Ini juga kekuatan doa. Nah jemaah yang mulia, catatan-catatan ini sebenarnya banyak sekali. Saya pikir kalau saya tanya kepada masing-masing kita, kita juga pernah berdoa yang doa kita itu dikabulkan Allah. Saya mohon maaf kalau boleh saya menimpali dan memasukkan ada satu atau dua cerita tentang saya dalam berdoa. Saya nggak ingat tahunnya kapan, tapi peristiwanya satu di bulan Ramadan, satu lagi pada waktu saya sedang akan mengisi tausiah. Dan itu lebih 20 tahun yang lalu, dua kejadian ini. Yang pertama, saya naik sepeda motor itu, jelang berbuka puasa. Dari rumah ke arah Dr. Mansur. Saya tiba-tiba sepeda motor saya padam, tidak bisa hidup di depan rumah dinas Gubernur Sumatera Utara. Saya orang yang bisa bawa kendaraan tapi tak tahu saya apa yang harus saya lakukan kalau ada masalah. Baik itu sepeda motor atau mobil. Kalau sekarang mobil saya bermasalah, saya nggak tahu. Saya akan telepon orang untuk tolong bantu saya. Kenapa? Apa nama ini, saya tak tahu. Rezeki dari Allah saya bisa pakai, saya berkendaraan. Pada waktu itu saya starter tidak bisa, saya engkol tidak bisa, saya lihat minyak tidak ada masalah, saya tak tahu apa masalah. Orang lalu lalang terus menerus karena itu hanya sekitar berapa menit lagi berbuka puasa. Saya berdiri persis di depan rumah dinas.
Sambil saya tatap ke sepeda motor itu, saya mengatakan satu doa kepada Allah. Wahai Rabb, aku keluar rumah sore ini untuk mengisi tausiah. Aku tak pandai ini kenapa. Aku cuma minta satu saja samamu. Izinkanlah ketika nanti ku starter ini kembali, hiduplah kereta ini, sampailah aku ke tempat mengisi tausiah, dan siaplah aku menjalankan tugasku, dan kemudian ku hidupkan lagi sampai ke rumah, dan aku minta kepadamu jangan lagi ada kerusakan. Nanti kalau udah sampai rumah mau padamlah nggak apa-apa. Saya tidak berdoa begini, saya hanya mengucapkan kata-kata itu di depan sepeda motor saya. Akhirnya saya mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, saya starter, hidup. Saya jalan ke tempat, ke lokasi, alhamdulillah tidak ada masalah. Tausiah berjalan lancar, ibadah tarawih kemudian semuanya berjalan lancar. Selesai, saya diantar ke halaman, kemudian saya starter lagi, hidup, alhamdulillah. Sampai ke Tembung. Hanya 5 meter dari rumah saya, tiba-tiba sepeda motor ini jeep padam kembali. Ketika dia padam lagi tidak bisa hidup, saya cuma tersenyum saja. Kenapa? Doa saya dikabulkan Allah seperti yang saya minta. Yang kedua, satu hari itu zaman saya masih kuliah. Dulu saya, alhamdulillah Allah kasih rezeki, saya sudah dipanggil Ustadz dari sejak usia 17 tahun sebenarnya. Kelas 2 saya masih di Semeya Negeri, Pematang Siantar. Jadi kuliah, zaman itu kemana-mana, Medan masih angkot. Saya dari Tembung pergi ke dekat rumah sakit Adam Malik sana. Sana itu belum banyak rumah seperti sekarang. Ada satu rumah, saya biasa kalau malam Jumat mengisi tausiah di sana. Sore hari saya sudah nyampe singgah di rumah kawan saya yang Muslim, yang tetangga semuanya bukan orang Islam di situ. Hari itu saya nyampe dan Masya Allah tidak ada, dia sedang tidak di rumah. Akhirnya saya di teras, waktu itu jelang asar. Sambil saya menunggu, saya berbaring. Dan kemudian di antara bangun dan tidur, saya mendengar azan sayup-sayup, azan salat asar. Jauh, karena saya tidak tahu lokasi itu masih lebih banyak, tak ada rumah waktu itu. Sambil melihat pancuran air, saya mengatakan, ya Allah, saya minta kepadamu kalau bisa turunkanlah hujan. Situasi sedang tidak ada tanda-tanda hujan. Turunkanlah hujan ya Allah. Kalau bisa sampai keluar air dari situ, sehingga aku bisa berwudu. Setelah berwudu aku bisa sholat. Nanti setelah sholat air hujan mau berhenti, tidak ada masalah. Demi Allah, saya tidak sedang mengarang cerita. 2 cerita ini pengalaman dalam hidup saya. Saya tersentak bangun karena bukan tahu hujan, tapi tersentak bangun karena melihat air turun dari pancuran air yang saya lihat tadi dari atap rumah, dan saya ambil wudhu dari situ. Kemudian saya langsung salat asar di teras itu. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Air sudah berhenti, hujan sudah berhenti. Dan saya mengatakan, itu bukan hebatnya Abdul Latif Khan, nggak ada, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hanya cerita kecil yang semua kita mungkin punya cerita-cerita tentang itu. Dan apakah ini diberikan kepada ustadz, kepada ulama, kepada tuan guru, kepada apa istilahnya lagi, kepada syekh, kepada kiai? Ini diberikan Allah kepada orang yang yakin kepadanya. Dan tolong garis bawahi yang pertama, Nabi mengatakan al-yaqinu imanu kulluh. Yakin itu adalah iman yang total. Jadi kalau yakin tidak ada keraguan di dalamnya, labas. Saya mendengar seorang ibu dan masih hidup ibu itu. Dokter mengatakan bahwa apa yang ada di rahimnya bukan anak, sehingga first opinion harus dikorek, second opinion harus dikorek. Dan dia yakin, maka dia naik ke atas meja operasi. Ini kisah nyata juga ini. Dan orang yang bisa saya antarkan kalau mau ketemu. Ya. Apa yang terjadi saat sudah di atas meja operasi, sebelum disuntik, maka dia memegang tangan dokter dan mengatakan, dokter, saya cancel, tidak mau dioperasi. Loh, kenapa? Apa dia jawab? Saya yakin ini anak, bukan penyakit. Maka dokter mengatakan, bukankah hasil lab sudah ibu lihat semuanya? Iya, tapi saya siap menanggung resiko apapun. Saya hakul yakin ini anak. Oke, kalau gitu resiko ibu tanggung, saya tidak mau lagi.
Baik, kata dia. Apa yang terjadi? Anak itu sekarang sudah dewasa, sudah jadi anak muda. Artinya betul keyakinannya bahwa itu anak. Ini bab yakin. Seorang ibu muda, saya bilang ibu muda karena kalau usia masih di bawah saya jauh, menceritakan kepada saya bahwa dia divonis kanker serviks. Dan dokter harus mengatakan ini harus operasi. Menunggu jadwal operasi, kan ada satu hal yang disiapkan, saya menghabiskan waktu berdoa kepada Allah. Dan setiap hujan turun saya berdoa habis-habisan sampai menangis dengan mengatakan, bukankah kau mengatakan bahwa hujan adalah makbul doa Tuhan? Aku minta kepadamu, janganlah sampai aku dioperasi. Itu saja yang ku minta kepada Allah. Dia panggil saya abang, bang. Dan ini juga orang yang bisa saya antar kalau mau ketemu. Karena kalau dia berdusta, dia yang berdusta. Tapi memang betul keluarga menceritakan bahwa memang dia sakit. Apa dia bilang? Ketika jadwal operasi dia datang dengan harap-harap cemas, maka dilakukan pemeriksaan awal. Dan dokter dengan wajah yang berubah bertanya kepadanya, apa yang ibu lakukan selama ini? Apa dia bilang? Tidak ada dokter. Ibu ada berobat tempat lain? Tidak ada. Ibu ikut alternatif? Tidak ada. Saya cuma berdoa saja. Saya cuma memperbanyak doa kepada Allah. Maka dokter mengatakan operasi tidak jadi dijalankan karena penyakit ini sudah tidak ada. Orang yang sehat walafiat sampai sekarang. Nah, pertanyaannya sekarang, ini saya bilang tadi, saya yang sampaikan lama-lama ini. Ini sekedar bahan perenungan untuk kita yakin. Ternyata doa itu kekuatan. Itu satu. Dan ini kekuatan yang halal dipakai oleh siapapun. Kaya, miskin, tua, muda, punya duit, tidak punya duit. Ini halal ini sama mereka. Saya ulang sekali lagi. Ini kekuatan yang halal dipakai oleh siapapun. Ya. Makomnya, karena ketika seorang berdoa, dia berada di satu makom yang sama-sama mengakui diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa kalau saya sering mengatakan, siapa orang yang paling didengar Allah doanya jika dia mau berdoa di republik ini? Dan hampir pasti semua doanya itu dimakbulkan Allah. Saya bilang hampir pasti, tapi saya nggak boleh bahasa itulah. Saya bilang pasti, karena ini hadis yang mengatakan. Kalau dia mengangkat tangannya, tapi dengan catatan penuhi semua syarat doa itu. Maka siapa orang yang akan paling didengar Allah dan dikabulkan doanya oleh Allah adalah, saya sebut nama, Pak Jokowi. Kenapa Pak Jokowi? Karena Nabi menyebutkan seorang pemimpin, jika dia berdoa kepada Allah, maka Allah kabulkan doanya. Kenapa harus pemimpin? Karena orang sekelas beliau itu, saya pikir kalau beliau tinggi kali lah. Sekarang kita bawa saja, nggak usah pun sampai presiden. Kepling saja kadang-kadang baru punya jabatan jadi Kepling udah lantam, apalagi jadi presiden. Ada orang kalau sudah punya jabatan rasanya dia nggak butuh Tuhan lagi sudah dalam hidupnya. Itu maksudnya. Tapi ada orang berada di posisi tertinggi satu jabatan, dia mengangkat tangannya kepada Allah dan mengatakan ya Rob, itu Allah suka kali. Saat dia sebenarnya bisa untuk lantam, untuk angkuh, untuk sombong, untuk bahkan mengaku Tuhan, saat itu dia mengatakan ya Allah, itu yang sebenarnya Allah suka sama dia. Siapa orang yang doanya paling didengar Allah? Adalah orang karena yang memiliki semua sebab untuk mengira dia tidak perlu berdoa lagi kepada Allah. Maka saat itu Allah akan mendengarkan doa, karena itu pasti datang dari hati yang rendah, dari hati yang tawadhu, dari hati yang tidak ada sombong di dalamnya, dari hati yang mengaku bahwa Allah bisa melakukan apa saja. Makanya doalah dari hatimu, jangan dari mulutmu. Kalau dari mulut itu tergantung hafalannya itu. Tapi kalau dari hati, maka tidak ada rangkaian doa yang bisa selalu sama kecuali memang kita diajarkan oleh Rasul. Saya mohon maaf, saya kalau doa selalu pakai bahasa Indonesia kalau dalam acara-acara resmi. Tanya orang kenapa, apa tak bisa? Saya bilang saya bukan tak bisa dengan bahasa Arab, tapi saya ingin mengajak orang yang mendengar atau mengaminkan doa itu betul-betul mengaminkan dari hatinya.
Dan saya melihat mereka lebih paham bahasa yang mereka pahami, yaitu bahasa Indonesia. Kalau kita, satu orang dulu, ada satu dosen pernah tanya sama saya, Ustadz, nggak ada buku catatan atau nggak ada buku yang Ustadz buat yang berisi himpunan atau rangkaian doa yang Ustadz buat? Saya bilang, saya tidak pernah berdoa yang doa itu datang dari hafalan. Kalau berbahasa Indonesia, dia lebih banyak datang dari hati saya. Ada orang mengatakan, Ustadz, berdoalah dan buatlah kami menangis dengan doa itu. Saya bilang, tidak bisa. Saya tidak bisa merekayasa orang untuk menangis dengan doa, karena itu tergantung suasana hati saya. Kalau hati saya sedang khusyuk kepada Allah, tidak usah kalian minta. Saya bisa melakukannya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau hati saya tidak sedang khusyuk kepada Allah, saya paksa kayak manapun, itu tidak bisa. Saya bukan artis di antara manusia. Saya cuma hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jemaah yang mulia, ini catatan-catatan sederhana saja untuk menggugah kita yang saya sampaikan, karena saya tadi agak ragu apakah topik doa ini sudah saya sampaikan di bulan lalu. Kalau belum, jadi akhirnya lanjutan ke depan. Ya, insya Allah di bulan depan panjang umur kita akan cerita siapa yang berdoa, kapan berdoa, di mana berdoa, apa muatan doa itu. Ini sangat sangat dibutuhkan untuk akhirnya kita bisa memahami doa kita didengar atau dikabulkan Allah. Tapi apa ciri doa kita dikabulkan Allah? Salah satunya sakinah. Ada ketentraman dalam hati setelah berdoa. Tak terganggu lagi kita. Kalau sakit kita tenang, tak diganggu oleh sakit itu. Kalau masalah kita nyaman. Itu yang terjadi pada Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api. Tidak ada kecemasan pada Ibrahim, tidak ada keraguan pada Ibrahim, tidak ada tangis yang mengatakan Tuhan tolonglah aku. Tidak di sini. Malah Allah yang langsung mengatakan ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadi apa ciri doa kita dikabulkan Allah? Gak ada cemas, gak ada takut, gak ada khawatir, gak ada ragu, dan yakin bahwa Allah kabulkan. Kapan, di mana, bagaimana, itu urusan Allah, gak urusan saya. Saya harus menjaga dengan sabar dan tetap tidak kehilangan tawakal sampai terwujudnya apa yang saya mau itu. Saya kira ini catatan kecil yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberi keberkahan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.